Halo Velas, kembali lagi di dalam video pembahasan soal-soal TKA Kimia untuk persiapan TKA Kimia 2025. Dan hari ini kita akan spesifik membahas topik stokiometri untuk soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video yang paling pertama terkait stokiometri untuk soal nomor 1 sampai 5, silakan menonton terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja pembahasan soalnya. Jadi di sini saya punya logam M dengan massa sebesar 6 gram. Kemudian direaksikan dengan larutan asam sulfat, yaitu H2SO4, menghasilkan MSO4 dan gas hidrogen. Bila gas yang dihasilkan sebesar 6,15 liter ini diukur pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, kira-kira berapakah massa atom relatif logam tersebut? Di mana kita sudah diberikan bantuan nilai tetapan gas ideal, yaitu R sebesar 0,082 seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka teman-teman silakan untuk melakukan penyetaran reaksi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Perhatikan dulu kalau misalnya reaksinya belum setara, silakan disetarakan. Nah, untuk reaksi ini sudah setara ya teman-teman, jadi tidak perlu kita lakukan penyetaraan lagi. Oke, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan konversi dulu untuk satuan yang belum sesuai dengan nilai tetapan R. Di sini volume sudah liter, sama ya. Terus tekanan juga sudah atm, atmosfer. Sekarang berarti kita butuh konversi satuan temperatur nih, karena masih menggunakan satuan derajat Celcius. Maka temperaturnya cukup ditambahkan dengan 273 sehingga hasilnya adalah 300 Kelvin. Oke, secara satuan semua komponen yang ada di soal sudah mengikuti aturan. Nah, tahap selanjutnya adalah karena keadaan ini tidak diukur pada keadaan ideal, maka untuk menghitung mol dari logam M ini sendiri, maka kita harus menggunakan suatu persamaan, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Seperti ini. P-nya adalah 1 atm dikali dengan volumenya 6,15 liter sama dengan mol seperti ini dikali dengan tetapannya 0,082 liter atm mol Kelvin dikali dengan temperaturnya nih 300 K. Nah, sekarang kita coret nih satuannya. Jadi atm sama atm, liter dengan liter, Kelvin dengan Kelvin, seperti ini. Maka di akhir kita tinggal memiliki 6,15 sama dengan N dikali dengan 24,6, sehingga N itu sendiri adalah 6,15 dibagi 24,6. Hasilnya adalah 1/4 atau 0,25 mol. Seperti ini. Ingat, ini adalah molnya gas H2 ya teman-teman, karena di soal dia bilang gas yang dihasilkan, sedangkan gas yang dihasilkan di reaksi itu adalah hidrogen. Sekarang dengan menggunakan persamaan reaksi, kita bisa menentukan nih mol dari M itu sendiri. Karena perbandingan koefisiennya 1:1, maka mol M sama dengan mol dari hidrogen, yaitu 0,25 mol. Seperti ini. Baru kemudian kita konversi dari mol ke massa. Jadi massa molekul relatif M seperti ini itu sama artinya dengan massanya M dibagi dengan mol M. Massanya M tadi adalah 6 dibagi dengan 1/4 atau 2,5 ya, mana-mana saja boleh digunakan. Artinya AR-nya adalah 24 gram per mol, sehingga opsi jawabannya sesuai adalah yang D. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi kita diberikan suatu cuplikan ya di soal yang kedua ini. Kita diberikan cuplikan bubuk besi ya, kita diberikan cuplikan bubuk besi yang memiliki massa sebesar 5 gram. Nah, bubuk besi ini kemudian dipanaskan nih.
Jadi ketika dia dipanaskan dengan gas klorin, dia menghasilkan 10 gram besi 2 klorida. Jika diketahui nomor massa Fe dan juga Cl seperti yang ada di soal, maka kira-kira berapakah besar kadar unsur besi dalam cuplikan tersebut? Nah, ini merupakan soal yang berkaitan erat dengan konsep kadar ya. Dan kadar ini ada di dalam kisi-kisi soal TKA 2025 tahun ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Ketika kalian dihadapkan dengan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi cuplikan besi ini ya, berarti kan lambang dari besi itu kan Fe. Fe kemudian direaksikan dengan gas klorin. Gas klorin itu lambangnya Cl2 ya. Menghasilkan besi 2 klorida. Besi 2 klorida berarti FeCl2. Seperti ini. Oke. Kemudian diketahui massa awal cuplikan itu adalah 5 gram ya. 5 gram. Kemudian kita tentukan massa akhir. Massa akhirnya dari si besi itu adalah 10 gram. Oke, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung mol dari FeCl2 terlebih dahulu. Karena yang kita peroleh itu adalah massa besi sebagai FeCl2 di akhir. Jadi mol FeCl2 berarti tinggal 10 gram dibagi dengan mR dari FeCl2 yaitu 127 gram per mol. Hasilnya adalah sebesar 0,078125 mol. Angkanya memang kurang menyenangkan ya teman-teman. Kemudian dengan menggunakan persamaan reaksi yang sudah ada di tahap 1, diketahui bahwasannya molnya si Fe itu sama dengan mol dari FeCl2. Berarti nilainya 0,078125 mol. Langkah keempat ya, karena kita sudah mendapatkan mol, kita mendapatkan massa Fe nih dengan cara dikalikan saja dengan AR dari Fe. AR dari Fe adalah 56 ya. Jadi 56 gram per mol. Hasilnya adalah sebesar 4,375 gram. Dan langkah terakhir, tahap kelima, persen kadar Fe itu berarti massa Fe yang ini 4,75 gram dibagi dengan massa awal yaitu 5 gram dikali dengan 100%. Seperti ini. Sehingga di akhir kita mendapatkan kadarnya sebesar 87,5%. Nah, di opsi jawaban kan tidak ada 87,5 nih. Kita pilih saja opsi yang paling mendekati, yaitu 88%. Seperti ini. Oke, jadi memang kadang ada soal yang tipenya seperti ini dan mungkin jawaban yang didapatkan itu tidak tepat ya, atau mungkin tidak pas banget dengan opsi jawaban yang ada. Tapi kita bisa mengambil pendekatan nilai terdekat ya, seperti itu. Begitupun juga dengan aturan pembulatan. Oke. Sampai di sini sebelum kakak lanjut, silakan tulis di kolom komen ataupun klik like jika kalian sangat menyukai video pembahasan ini sampai di saat ini. Dan kakak juga mengharapkan dukungan teman-teman untuk tetap selalu share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya punya 60 gram gas etana. Oke, 60 gram gas etana yang dibakar dengan 16 gram oksigen. Ketika kedua gas ini direaksikan, akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah molekul air yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, selalu kalau di soal tidak diberikan persamaan reaksi, maka itu adalah tugas adik-adik untuk menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Oke, gas etana ini merupakan hidrokarbon ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kesulitan dengan materi hidrokarbon, silahkan tulis di kolom komen ya. Nanti akan saya coba buatkan video terkait hidrokarbon. Oke, jadi etana itu C2H6 direaksikan dengan oksigen
menghasilkan karbon dioksida CO2 dan uap air seperti ini. Seperti biasa, perhatikan dulu persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Ternyata belum ya, jadi kita harus menyetarakan terlebih dahulu. Berarti karena di C di sebelah kiri ada 2, di kanan kita tambahkan koefisien 2 pada CO2. Kemudian hidrogen di sebelah kiri ada 6, maka kita tambahkan koefisien 3 pada H2O. Akibatnya total oksigennya menjadi 7 di sebelah kanan, maka kita tambahkan koefisien 7/2 pada O2. Seperti itu. Kemudian, tahap berikutnya adalah kita menentukan jumlah mol awal, jumlah mol saat bereaksi, dan jumlah mol di akhir. Seperti itu ya. Oke, 60 gram gas etana, berarti jumlah molnya adalah 60 gram dibagi dengan MR dari C2H6 itu sendiri, yaitu 30. Berarti 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2 mol, seperti itu. Oksigen masanya 16, MR dari O2 itu 32, maka 16 dibagi 32 hasilnya adalah 0,5. Produk di awal reaksi pasti belum terbentuk. Kemudian dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara mol terhadap koefisien, kita bisa menentukan reaksi pembatasnya. Ingat adik-adik, reaksi pembatas ini juga masuk ke dalam kisi-kisi soal TKA tahun 2025. Maka perbandingan mol terhadap koef seperti ini. Untuk C2H6 berarti kan 2:1 nih, berarti kan 2. Terus untuk oksigen berarti kan 0,5 dibagi 3,5. Hasilnya adalah 0,14. Maka oksigen yang bertindak sebagai pereaksi pembatasnya. Seperti itu ya. Berarti untuk di mol yang di B, berarti dengan menggunakan perbandingan koefisien, berarti negatif 1/3 dikali 0,5 seperti ini. Hasilnya adalah negatif 0,14 ya. Sebentar, kakak koreksi aja dulu, kakak langsung saja ya, sehingga hasilnya adalah negatif 0,14. Ini negatif 0,5, ini 2, berarti 2 kalinya, berarti positif 0,28. Terus yang 3 di H2O ini berarti positif 0,4, seperti ini. Sehingga di akhir sisa gas C2H6 adalah 1,86. Oksigennya habis, ini tersisa 0,28 dan 0,4. Berarti jumlah partikel lambangnya L untuk H2O itu berarti mol H2O dikali dengan bilangan Avogadro ya. Jadi Na di sini ini bukan natrium ya, tapi jumlah partikel Avogadro atau bilangan Avogadro ya. Jadi 0,4 dikali dengan 6 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 23. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah yang C. Seperti ini ya. Jadi step by stepnya, tuliskan dulu persamaan reaksinya. Kalau belum setara, setarakan. Kemudian tentukan jumlah mol mula-mula. Kemudian dengan menggunakan perbandingan mol terhadap koefisien, kita bisa menentukan nih reaksi pembatasnya yang spesies yang mana. Kemudian kita melakukan kalkulasi, kita dapatkan jumlah mol di akhir, baru kemudian kita lakukan kalkulasi untuk menentukan jumlah molekul atau partikel dari air. Seperti itu. Oke, masih semangat semua teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di soal berikutnya ini saya punya suatu hidrat nih, suatu senyawa hidrat, yaitu tembaga 2 sulfat nih dengan rumusnya CuSO4X2O. Senyawa ini kemudian saya panaskan sehingga akan terbentuk tembaga 2 sulfat anhidrat ya. Anhidrat artinya terlepas dari molekul air seperti itu. Dan massa dari hidrat ini itu berkurang sebesar 36% dari massa awal ya. Nah, berarti nilai X di sini itu berapa? Gampangnya seperti itu. Atau nilai variabel X di soal seperti ini. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, alangkah baiknya selalu kalau tidak diberikan persamaan reaksi, tuliskan dulu persamaan reaksinya.
Jadi tahap 1 kita tuliskan persamaan reaksi. Jadi CuSO4X-H2O terurai. Jadi ketika dipanaskan, tembaga 2 sulfat ini itu akan mengurai, menghasilkan CuSO4 dan membebaskan molekul air. Nah, kita belum tahu nih berapa banyak molekul air yang dilepaskan pada proses pemanasan ini. Oke, kemudian di sini kan ada penyataan masanya berkurang sebesar 36% nih. 36% itu setara dengan 0,6 ya. 0,36. Berarti kita asumsikan nih massa dari CuSO4X-H2O itu sebesar 1 gram. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang CuSO4 itu akan menjadi 0,64 dan untuk H2O nya sendiri itu sebesar 0,36 karena masanya berkurang 36% nih. Berarti massa yang hilang itu atau sebesar 36% itu tadi itu merupakan masanya si air. Selisih antara massa awal dengan massa air yang hilang tadi itu merupakan massa dari CuSO4. Seperti itu ya cara mengubah pernyataan di soal menjadi konsep matematisnya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan perbandingan nih di tahap yang kedua. Jadi perbandingan antara massa CuSO4X-H2O dibagi dengan MR dari CuSO4X-H2O sama dengan ini kalian bisa bebas memilih ya, mau menggunakan CuSO4 atau menggunakan X-H2O sebagai pembandingnya. Kalau di sini kakak akan menggunakan CuSO4. Jadi massa CuSO4 dibagi dengan MR CuSO4 seperti ini. Oke, berarti massa CuSO4X-H2O adalah 1 dibagi MR CuSO4X-H2O nih. CuSO4 saja itu nilainya 159,5 ditambah 18X. Jadi ketika kalian menghadapi soal dengan hidat seperti ini, lambang titik itu menunjukkan tambah seperti itu ya. Jadi 1 dibagi 159,5 ditambah 18X karena MR dari H2O itu 18. Oke, sebanding dengan masanya tadi 0,64 dibagi dengan 159,5 seperti ini. Kita lakukan kali silang ya, kali silang seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 102,08 ditambah dengan 11,52X sama dengan 159,5. Kita kumpulkan yang sejenis, jadi 11,52X sama dengan 57,42, sehingga nilai X itu sendiri adalah 57,42 dibagi dengan 11,52. Hasilnya kurang lebih sebesar 4,98. 4,98 ini bisa kita bulatkan menjadi 5 seperti itu, sehingga rumus hidatnya menjadi CuSO4X-H2O itu menjadi CuSO4 5H2O seperti ini. Oke, sehingga jawaban yang sesuai adalah yang C, 5 ya. Oke, semoga masih tetap semangat. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, di sini saya memiliki suatu oksida nitrogen ya, yang diberi lambang sebagai NXOY, terurai menghasilkan gas NO dan gas oksigen atau O2 seperti itu ya. Nah, keadaan ini diukur pada temperatur dan tekanan yang sama. Pernyataan ini sangat penting sekali. Kemudian yang ditanya adalah kira-kira NXOY itu oksida nitrogen dengan rumus yang seperti apa sebenarnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perhatikan dulu satuan dari volumenya. Di sini semua satuannya adalah cm3. Kita ubah ke dalam satuan internasional yaitu liter. Jadi 100 cm3 itu menjadi 0,1 liter atau 0,1 desimeter kubik ya. Jadi sekedar kembali reminder, 1 liter itu sama artinya dengan 1 desimeter kubik. Ya, harap diingat.
Kemudian 200 cm kubik itu menjadi 0,2 liter. 50 cm kubik itu berarti 0,05 liter. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita tuliskan kembali reaksinya. Jadi NXOY terurai menjadi NO plus O2. Seperti ini. Nah, kita ingat volumenya adalah masing-masing ini 0,1, ini 0,2, dan ini 0,05. Nah, sekarang kita bisa melakukan pembagian nih. Pembagian semua volume ini dengan bilangan yang paling kecil, yaitu 0,05. Jadi kita bagi semua dengan 0,05. Sehingga 0,1 dibagi 0,05 hasilnya adalah 2. 0,2 dibagi 0,05 sebesar 4, dan ini adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 4 banding 1. Nah, nilai-nilai ini kita bisa gunakan sebagai koefisien reaksi. Jadi kita tuliskan kembali reaksinya. Jadi NXOY membentuk NO plus O2. Kita tambahkan koefisien 2, 4, dan 1. 1 tidak perlu ditulis biasanya. Jadi kita gunakan perbandingan volume tadi sebagai koefisien reaksi. Oke, selanjutnya adalah kita perhatikan nih. Di sebelah kanan itu nitrogennya sebanyak 4. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah 2 dikali X. Berarti 2X itu sama dengan 4. Berarti nilai X itu adalah 2. Oke, variabel X sudah dapat nih. Sekarang kita mencari variabel Y-nya. Di sini, di sebelah kiri itu kan 2Y ya. Jadi 2Y sama dengan 4 dikali 1. Jadi 4 dikali 1 ditambah 1 dikali 2. Jadi 2Y sama dengan 4 ditambah 2. Jadi 2Y sama dengan 6. Atau Y sama dengan 3. Sehingga oksida nitrogen ini itu memiliki bentuk ya, adalah N2O3. Sehingga opsi jawaban yang sesuai itu adalah D. Seperti itu. Wah, menarik ya. Semoga pembahasan soal terkait stokiometri part kedua ini dari nomor 6 sampai 10 itu bisa semakin mengasah kemampuan teman-teman dalam berhitung dan mempersiapkan diri untuk TKA. Silakan subscribe, like, dan komen. Dan silakan tulis di kolom komentar ya, jangan sungkan. Kira-kira soal-soal apa lagi yang harus saya bahas supaya bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, sampai di sini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dan see ya!